Eliano Raiders berkorban demi Indonesia, rapor ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Dikira minta naik gaji STY prank Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berkorban demi Indonesia, Eliano Raiders disindir Federasi Belanda. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI tampaknya belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Terbaru, salah satu pemain berdarah Indonesia Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Raiders. Seperti diketahui, Eliano Raiders merupakan gelandang serang atau pemain sayap untuk klub Eredivisie PIC Zwolle. Memiliki darah Maluku, PSSI bersama Sintayong sebelumnya sempat melirik kakak kandungnya, yakni Tijani Raiders. Namun Tijani Raiders menolak ajakan PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda. Menariknya, jika Eliano Raiders mau bergabung timnas Indonesia, nampaknya bisa membayar rasa kecewa fans timnas Indonesia karena sebelumnya ditolak oleh sang kakak. Dalam sebuah wawancara soal peluang membela timnas Indonesia, Eliano Raiders mengaku hal tersebut bisa menjadi kesempatan. Namun di usianya yang masih muda, ia ingin fokus bersama klub terlebih dahulu. Sontak, dalam beberapa tahun terakhir Belanda tampaknya mulai jengkel terhadap Indonesia. Bagaimana tidak, banyak pemain mereka yang akhirnya memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Sampai saat ini sudah lebih dari 10 pemain yang mengubah statusnya dari pemain Belanda ke pemain Indonesia. Bahkan hal tersebut membuat Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB Guus de Jong memberikan pernyataan menohok pada PSSI. Dia meminta PSSI agar jangan terlalu banyak mencari pemain keturunan. Rapor ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Pertama, Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun sejatinya bukan sosok penyerang murni. Ia merupakan pemain sayap yang memiliki kemampuan menusuk ke jantung pertahanan dengan kecepatan dan akselerasinya. Bermain di sayap juga tak menghalangi Ragnar dalam membobol gawang lawan. Terbukti, Ragnar mampu mencetak gol debutnya bagi timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Selain gol tersebut, Ragnar juga menjadi pemain yang paling sulit dikawal pemain belakang Vietnam. Ia mencatatkan sejumlah dribble sukses dan sempat juga melepas sejumlah sepakan ke gawang lawan. Tanpa kesulitan beradaptasi, Ragnar pun berpotensi menjadi predator utama ke gawang Irak mendatang. Kedua, Rafał Struijk. Berbekal kecepatannya, Rafał Struijk juga rajin membuka ruang, termasuk dengan bergerak di sektor sayap. Hal tersebut berkat kejelian Sintayong memaksimalkan talenta Rafał Struijk yang bisa memecah konsentrasi pertahanan lawan. Menariknya, pemain bertinggi 1,87 meter ini juga tak kesulitan untuk mencetak gol. Kendati belum mencetak gol di tim senior, Struijk sudah mencetak 4 gol dalam 9 penampilannya bersama timnas U23. 2 dari 4 gol tersebut dicetaknya ke gawang Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024 lalu. Ketiga, Dimas Drajat. Dimas Drajat merupakan satu-satunya penyerang murni dalam daftar 22 pemain yang dibawa Sintayong untuk 2 pertandingan ini. Ia juga merupakan satu dari sedikit sosok penyerang murni lokal yang masih tersisa di kancah sepak bola Indonesia. Berbeda dengan rekan-rekan yang banyak bermain melebar, area permainan Dimas Drajat lebih banyak berada di kotak penalti lawan. Ia juga memiliki postur yang cukup bagus untuk berduel dengan barisan pertahanan lawan. Kemampuan pemain 27 tahun ini mencetak gol cukup bagus dalam selusin penampilannya bersama skuad Garuda. Ia telah mencatatkan 6 buah gol. Dikira minta naik gaji, STY prank Erick Thohir. Fakta menarik diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir di balik proses perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia yang ternyata sempat ditunda.
Sebelumnya, Sintayong diberi 2 target oleh PSSI agar mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, usai kontrak sebelumnya habis pada Juni 2024. 2 target itu antara lain membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 Indonesia lolos 8 besar Piala Asia U23 2024. Target tersebut berhasil disapu bersih oleh Sintayong, bahkan membawa timnas U23 Indonesia berjalan melampaui target di Piala Asia U23 kemarin. Kepada salah satu program TV nasional, Erick Thohir menceritakan bahwa Erick Thohir ingin segera menyelesaikan perpanjangan kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Hanya saja ketika ditanya, Sintayong memilih untuk menundanya dan membicarakan perpanjangan kontrak setelah turnamen selesai. Erick Thohir pun mengira akan ada permintaan kenaikan gaji dari pelatih Korea Selatan tersebut karena penundaan itu. Namun pada akhirnya kesepakatan yang terjadi tanpa menyebut dan membahas angka-angka perihal gaji Sintayong dalam perpanjangan kontraknya. Perpanjangan kontrak pun dilakukan, Sintayong masih akan menukangi timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dihadapkan sederet agenda padat timnas senior, mulai dari laga uji coba melawan Tanzania, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni ini. Menariknya, Sintayong sendiri berjanji akan mulai belajar bahasa Indonesia demi menyempurnakan target hingga 2027 mendatang.